Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. I'm a rapper, I know. Hari kesekian di rumah aja. Gimana kabarnya semua? I hope you guys are doing well. Masih semangat, masih sehat, masih bekerja dengan lancar, minum vitaminnya, olahraga, dan jangan lupa sarapan. Which reminds me, so satisfying. Aku mau ingetin kalian bahwa sarapan itu penting banget loh guys. Makan di pagi hari itu ibarat tubuh kita sedang menerima bahan bakar untuk menjalani hari. Cie. Ahli gizi juga bilang bahwa mereka-mereka yang sarapan lebih gampang berkonsentrasi dan menyerap informasi sepanjang hari. So, walaupun di rumah aja, sarapan harus tetap guys. Karena kamu di rumah harus tetap beraktivitas. Say no to tim goler. Peringatan untuk kalian tim goleran. Yes, I'm talking to you, tim rebahan. Tapi ngomong-ngomong tentang sarapan, pas banget nih, Queen of Segue. Hari ini kita akan membahas tentang sarapan paling mahal di dunia. Menurut aku ini menarik banget karena di Indonesia sarapan itu beragam banget, and it's one of those meals kayak makanan yang nyaman banget untuk dikonsumsi pas bangun pagi dan tidak menyakiti kantong. Tapi ternyata ada manusia-manusia yang membuat sarapan yang harganya #bukan untuk sobat Miss Queen. So without any further ado, let's get to the list. Oke, kita akan mulai dengan yang ini. Ini adalah pancake. Bukan sekedar pancake biasa. Pancake dari Opus One, Manchester, Inggris ini berharga 14,5 juta. Apa yang bisa kita lakukan dengan uang 14,5 juta dibanding dengan makan telur? Kalau kalian yang punya uangnya, apa yang akan kalian beli? Komen di bawah. Jadi chef dari restoran yang satu ini membuat pancake versi gurih, jadi yang asin. Kan pancake itu ada yang sweet sama savory. Satu manis, satu asin kan. Ini yang asin, menggunakan lobster dari Scotland, kaviar beluga dari Rusia, truffle hull, itu gimana bacanya? Truffle hull verge, dan kerang dari Skotlandia. Sementara sausnya disebut, bilangnya gimana? Dom Perignon Rosé. Maaf banget kalau salah, lidahku tidak didesain untuk mengatakannya. But yes, 14,5 juta. 14,5 juta untuk pancake. Apa kalian mau mencoba ini? Komen di bawah. Next ada frittata lobster yang berharga 33 juta. Frittata merupakan sajian telur dadar khas Italia. Basically bahan dasarnya telur. Karena sederhana dan mudah banget buat dibuat, biasanya frittata tuh murah banget. Tapi ada frittata yang berharga 33 juta. Mengheningkan cipta. Frittata yang satu ini disajikan di Leigh Parker Meridian Hotel, Manhattan, Amerika Serikat, I think. Menu sarapan yang satu ini dikenal dengan nama unik Zillion Dollar Lobster Frittata. Dan bukan hanya telur, isinya ada caviar sturgeon dari Amerika, daging lobster, krim, dan sayuran yang organik. Apakah worth it 33 juta? Komen di bawah. Next ada Gull Eggs Omelette yang berharga 2,5 juta. Masih telur-telur juga, tapi yang satu ini datang dari London. Ini adalah telur dadar yang disajikan dengan kepala camar hitam dan dibuat dalam jumlah yang sangat terbatas. Hah? Kepala camar hitam is like actual bird? Atau telurnya burung camar? Aku mencoba mencari, tapi sulit sekali informasi ini. Jadi antara disajikan dengan burung camarnya atau ini adalah telurnya burung camar berkepala hitam. Telur ini sekali lagi disajikan dengan lobster dari Skotlandia dan kepiting. Biasanya disajikan dengan truffle dan champagne untuk melengkapi sarapan kamu. So untuk harganya 2,5 juta sebenarnya nggak ngerti antara itu jadi masuk akal karena sebelumnya 33 juta atau memang masih sangat-sangat mahal. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next ada cupcakes. Bukan sekedar cupcake, ini cupcake yang berharga 11 juta. Cupcakes yang bernama Golden Phoenix. Ini dijual di satu toko yang bernama Cupcakes Bloomsbury di Dubai. Yang membuat harganya mahal banget itu karena bahan-bahannya adalah bahan-bahan premium, termasuk coklat terbaik dan termahal di dunia, dan dibungkus dengan lembaran emas 23 karat yang dapat dimakan. By the way, waktu aku ke Budapest, aku pernah datangin nih satu cafe yang mewah banget. Terus mereka punya kopi dengan serbuk emas 24 karat. Akhirnya aku pesen dong, penasaran apa sih rasanya emas? Kenapa harganya mahal sekali? Dan ternyata begitu datang. Walaupun ini 24 karat gold. Serbuk emas itu cuma dikit aja. Dan aku coba, tidak ada rasanya teman-teman. Cuma cantik aja. Rasa kopinya sendiri masih kalah sama es kopi gula aren ala Indonesia. Apa kalian tertarik untuk mencoba cupcake 11 juta ini? Komen di bawah.
Next ada cappuccino. Palace Cappuccino yang hadir di Emirates Palace Abu Dhabi ini dibanderol dengan harga, maaf, nggak salah nih ya, 230 juta. Harganya super fantastis untuk kopi yang satu ini sebanding dengan kualitasnya. Cappuccino ini dilengkapi dengan taburan bubuk emas 24 karat yang dihias menjadi latte art dari dark chocolate. Disajikan dengan sebutir kurma, semua dihidangkan di atas nampan perak yang berkilauan. Bahkan kalau misalkan tuh nampan boleh dibawa pulang, apakah the price 230 juta itu masuk akal? I don't know. What do you guys think? Komen di bawah. Next. Oke guys, dari yang terakhir ada The Grey Illinois Cornflakes berharga bombastis. Nah, kalau yang ini technically bukan kayak full breakfast yang kalian bisa beli datang ke restoran terus kayak hello saya mau pesan, tapi karena dia sereal jadi kayak aku masukin aja ke list ini karena ini kayak puff banget. Ini merupakan serpihan cornflake yang ditemukan pada tahun 2008 oleh seorang gadis remaja. Nah, si gadis remaja ini bilang bahwa bentuknya mirip deh kayak negara bagian Illinois yang merupakan produsen jagung kedua terbesar di Amerika. Jadi masukkan kayak cornflake, negara bagian produsen jagung terbesar kedua di Amerika, dan akhirnya si gadis remaja ini ngide untuk ngepost ini di eBay. And you guys, tawaran terakhir, bid terakhir adalah $200.000 atau sekitar 3,3 miliar rupiah. A little piece of cornflake. Cuma satu biji sereal guys, 3,3 M. Kalau ini nggak bikin kalian pingin ngeliatin satu-satu bentuk sereal, I don't know what's wrong with you. Kayaknya sejak hari ini aku kalau misalkan makan cornflake bakal ngeliatin bentuknya satu-satu, siapa tahu ada yang mirip sama Pak Jokowi gitu. Atau sepasang Soekarno-Hatta, gila berapa M tuh. Ngomong-ngomong tentang cereal dan breakfast, cereal is actually one of the best like breakfast options. Salah satu opsi sarapan yang paling baik. Karena kalau kalian nggak tahu, cerealia itu adalah sekelompok tumbuhan yang ditanam untuk dipanen bijinya atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Nah, maka dari itu banyak banget nih negara-negara di dunia yang menggunakan cerealia sebagai bahan pangan untuk memenuhi karbohidrat yang tubuh kita butuhkan. Nah, kayak di Indonesia ini kita biasa mengkonsumsi nasi kan. Beras itu juga termasuk cerealia. So it's good for breakfast, makanya kalau kalian sadar salah satu opsi terbaik untuk breakfast itu adalah cereal. So itu tadi adalah sarapan-sarapan paling mahal di dunia. Aku mau dengar dari kalian, what's your favorite breakfast? Apa sarapan favorit kalian? Komen di bawah. Apakah kalian tim bikin atau tim beli? Komen juga di bawah. Apakah sarapan kalian harus mahal kayak yang tadi kita bahas? Apakah kalian minum cappuccino 200 juta? Gak ngerti sultan mana yang makannya kayak gitu-gitu. Di Indonesia makanan kita mantap-mantap banget, gila, lontong sayur, nasi uduk. Oh, atau ini lebih praktis, nggak pakai ribet. By the way, buat yang penasaran, aku nggak pernah pakai straw yang plastik itu. Ini straw aku sendiri. And yes, aku suka sarapan-sarapan yang penuh vitamin. Karena guys, dalam situasi pandemi kayak gini, penting banget untuk selalu menjaga pertahanan tubuh kita dengan pola hidup yang sehat, untuk menjaga kesehatan dan juga memperhatikan kesehatan metabolisme kita. Salah satu kandungan yang dapat meningkatkan pertahanan tubuh itu adalah vitamin B. Tapi dia susu sereal, jadi ingredientsnya tuh udah punya semua yang ada di sereal, tapi dalam bentuk cair. Kayak gandum, beras, oats, sama malt. Rendah lemak, kaya akan vitamin B1, B2, B3, B6. Tapi kalau dibanding sama sereal, ini lebih compact aja. Jadi kalau misalnya aku bisa kerja sambil minum ini, sambil ngetik-ngetik, atau sambil olahraga, aku taruh di pinggir, aku olahraga, atau sambil berjemur kayak menikmati hidup mewah walau tanpa cappuccino 200 juta. Simple and fast. Kalau kalian juga malas cuci piring kayak aku, ini cocok buat kamu. Anyways, tadi aku lagi ngomong apa ya? Aku lagi nanya-nanya ya. Pertanyaan terakhir deh, kalian udah coba atau belum? Aku sih paling suka yang banana strawberry, tapi ada yang chocolate and avocado. Ada ini. Gampang ya, Miss Editor, tolong di-googlein terus dimasukin. Juga boleh guys, komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya dan juga rekomendasi sarapan yang kalian suka banget makan selama di rumah aja. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye. Harga yang super fantastik.
fantastikus. Kalau kalian yang makan uangnya, sarapan yang bener oke. Susah banget dibilangin bangun jam 10, habis bangun cuma rebahan sampai jam 2. Jam 2 cari makan, rebahan lagi. Bener-bener. Kidding.